Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak luput terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah hadis tarbawi, yaitu Ibu Bude Bibik LCMA, yang telah memberikan saya bimbingan dan juga memberikan saya tugas UTS pada kali ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan bimbingan dan saran pada tugas kali ini. Dan terima kasih juga terhadap kedua orang tua dan keluarga saya yang telah mensupport dan mendoakan saya untuk bisa menyelesaikan tugas pada kali ini. Sebelum saya ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hanifah Nurmalasari dengan nomor induk mahasiswa 21103110122. Saya dari kelas 4D, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UTS yang berjudul Kepemimpinan Perempuan dalam Hadis. Sebelum ke materi tersebut, saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan dan apa itu perempuan. Kepemimpinan adalah suatu perilaku dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi aktivitas para anggota atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama-sama. Nah, sedangkan perempuan adalah pasangannya laki-laki. Jadi, kepemimpinan perempuan yaitu suatu perilaku pasangan laki-laki dengan tujuan tertentu untuk mempengaruhi suatu aktivitas para anggota dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama-sama. Lalu, apakah dalam Islam memperbolehkan kepemimpinan perempuan? Apakah ada hadisnya? Di sini saya telah mendapatkan hadis tentang kepemimpinan perempuan yang berbunyi, hadatsana Utsman Ibnul Haitsam hadatsana Auf anil Hasan bin Abil Bakrah qala laqad naf'ani Allahu bi kalimati sami'tuha min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamul jamal ba'da ma kittu ana haqqa bishabil jamal faqtil ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal faris qad mallaku alaihim binta kisra qala lan yuflih qaumun walau amruhum imra'ah. Artinya dari Utsman bin Haitsam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku hampir membenarkan mereka, Ashabul Jamal, sahabat-sahabat perang Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwasanya Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa wanita tidak bisa menjadi pemimpin, tetapi ada ulama yang tidak sepakat bahwa hadis ini tidak benar, tetapi hadis ini sahih karena dari ucapan Rasulullah SAW. Nah, siapakah ulama yang setuju dengan hadis ini? Yaitu Al-Khattabi dan Taqi al-Din al-Nabani menyatakan bahwa wanita tidak akan dapat menjadi pemimpin maupun hakim karena pemimpin itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Tetapi sebagian ulama itu bertentangan dengan pendapat beliau, yaitu Ibnu Hajar, Abu Hanifah, dan Al-Tabari menyatakan bahwa perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin. Kenapa mereka menyatakan begitu? Karena mereka melihat dari kalamullah, yaitu Al-Quran
surat An-Naml ayat 23 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajadtum ra'ata tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim. Yang artinya, sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Dalam ini menjelaskan bahwa ada seorang wanita yang menjadi pemimpin. Nah, lalu siapakah wanita itu? Nah, wanita itu adalah Ratu Balqis. Ratu Balqis adalah seorang pemimpin yang berhasil dan bijaksana dalam kepemimpinannya. Terus juga jika dilihat setelah Ratu Balqis ada juga Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau bisa memimpin walaupun beliau perempuan. Dan juga pada zaman sekarang seperti ada perempuan wanita seperti anaknya Bung Karno, yaitu Megawati Soekarno Putri. Beliau menjabat sebagai pemimpin di Indonesia, pemimpin yang ke-7. Nah, ada juga di kota saya yaitu Karawang, ada juga pemimpin perempuan yaitu Teh Selisa. Nah, lalu apakah ada hadis yang memperbolehkan kepemimpinan perempuan? Ya, jawabannya ada, yaitu Haddatsana Abdullah bin Musallamah an Maliki an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum war rajulu ra'in 'ala ahlil baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in ma li sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu fakullukum ra'in fakullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musallamah dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinan atas mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa semuanya bisa menjadi pemimpin, mau itu laki-laki mau itu perempuan. Tetapi dijelaskan di sini juga yang intinya perempuan itu harus memimpin suatu rumah tangga, yaitu rumah suaminya dan anaknya. Apa itu pemimpin rumah suaminya dan anaknya? Pemimpin rumah suaminya yaitu menjadi partner suami secara psikolog, yang mana bisa menjadi perempuan tersebut itu berakhlak baik dan solehah terhadap suaminya. Sedangkan kepemimpinan anaknya yaitu perempuan tersebut memberikan pendidikan yang benar kepada anaknya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Nilai pendidikan yang bisa saya dapat dari materi ini yaitu setiap perempuan itu setiap perempuan itu bisa menjadi pemimpin dan tidak ada yang melarangnya, karena hadis yang tadi melarang memimpin itu menunjukkan bahwa pada zaman-zaman sekarang juga banyak pemimpin-pemimpin perempuan yang bisa jadi pemimpin. Intinya, pemimpin perempuan harus diwajibkan memimpin rumah suaminya dan anaknya. Selain itu tidak diwajibkan. Maka sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata atau perilaku saya.
Izinkan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.